Oke, halo rekan-rekan guru dan pendidik yang ada di seluruh Indonesia. Nah, lewat video ini saya akan membagikan sebuah, mau bilang hal yang baru juga, sebenarnya ini sudah lama dan biasanya digunakan oleh para gamers juga mungkin ya, yang mereka menggunakan melakukan live streaming ketika main gaming dan sebagainya. Nah, ternyata hal ini juga bisa dipakai dalam dunia pendidikan, khususnya ketika kita melakukan pembelajaran online. Yang kita ketahui sekarang itu lebih banyak siswa itu mereka banyak yang menggunakan Android atau menggunakan smartphone untuk melakukan pembelajaran online. Nah, seringkali kita sebagai guru itu kan minta anak ya, misalnya kita menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu, misalnya kayak Mentimeter ya, atau mungkin hal-hal lainnya ya, yang di luar dari aplikasi utama pembelajaran ya. Mungkin kita sudah familiar dengan Google Classroom ya sebagai pendidik. Nah, namun anak-anak itu karena mereka menggunakan Android ya. Nah, itu ada beberapa anak-anak itu yang mereka tidak mengerti cara menggunakannya. Nah, atau mungkin kita punya aplikasi baru yang ingin kita sampaikan ke anak-anak secara langsung ya. Ketika kita melakukan meeting online ya. Bisa kita menggunakan, misalnya kita lagi meeting menggunakan Google Meet, Zoom, Teams dan sebagainya ya. Nah, kemudian ternyata ada anak-anak itu yang ketika kita kasih link tertentu ya, link video atau mungkin kuis atau juga pokoknya sebagainya lah. Nah, itu saya seringkali temui seperti itu, ada anak-anak yang mereka tidak tahu cara menggunakannya bagaimana. Nah, kemudian kalau kasus seperti itu, kita sebagai guru yang sedang melakukan meeting online, itu bagaimana cara kita menyampaikan? Tidak mungkin kan kita dalam waktu yang sama sedang presentasi, kemudian kita minta siswa untuk tunggu sebentar, Bapak bikin video tutorialnya dulu. Itu kan tidak mungkin, itu kita namanya double job atau kerja double gitu ya. Nah, jadi ini ada satu aplikasi ya, yang menurut saya sangat berguna bagi kita ketika dalam kasus seperti itu atau kondisi seperti itu. Nah, jadi aplikasinya itu namanya Air Server. Nah, jadi Air Server ini adalah aplikasi yang digunakan untuk bisa mirroring layar handphone ya, layar handphone ke PC. Nah, dan kemudian nanti untuk kita sebagai guru tentunya kita, atau mungkin kalau kita melakukan seminar ya, seminar juga bisa nih. Nah, jadi kita bisa menggunakan aplikasi ini supaya bisa mirroring layar handphone kita ke PC, dan kita bisa bagikan itu di dalam presentasi begitu. Dalam presentasi ketika kita menggunakan Google Meet, Zoom, Teams dan sebagainya. Nah, jadi ini sangat berguna untuk bisa langsung menunjukkan bagaimana cara aksesnya lewat Android itu, seperti itu maksud saya. Nah, jadi kita langsung saja ya, Nah, misalnya saya dalam kasus saya ini anak-anak tidak tahu cara menggunakan Mentimeter. Saya bingung, mau jelasin bagaimana cara menggunakan Mentimeter. Di waktu yang sama kita sedang presentasi. Nah, sebelum sampai ke sana, ya, kita langsung saja ke aplikasinya ya. Nah, aplikasinya itu namanya tadi saya sudah sampaikan, Air Server Connect. Nah, untuk instalasinya gampang saja, tinggal instalasi seperti biasa ya. Nah, untuk link untuk download aplikasinya itu silakan nanti klik di deskripsi, silakan klik dan kemudian download dan install saja. Nah, setelah kita install di PC kita, dan untuk yang Android kita tinggal download di App Store atau Play Store ya. Jadi silakan cari Air Server Connect. Kemudian kita install saja di Android dan juga di PC kita. Nah, untuk di PC ya, pertama-tama kita buka dulu aplikasinya. Ini saya sudah install di PC ya. Nah, kita klik, kita buka. Nah, karena ini aplikasi kita nggak pilih yang berbayar ya, kita pakai yang gratisan aja ya. Ini menurut saya tidak ada bedanya sih. Nah, sebelum kita masuk ke aplikasinya, pastikan dulu ya kalau Android dan juga PC kita itu sudah terhubung ke WiFi begitu ya. Nah, dan usahakan WiFi-nya yang lancar gitu ya, jangan yang macet-macet, itu nanti akan menghambat juga. Jadi kita pastikan itu, kemudian kita buka aplikasinya muncul seperti ini, kemudian kita klik yang try ya, kemudian klik finish. Nah, setelah itu nanti akan ada muncul icon di bawah sini ya, di bagian bawah. Nah, di bagian bawah sini muncul icon seperti ini ya. Nah, ini icon daripada Air Server. Jadi silakan Bapak Ibu klik. Kita bisa klik, kemudian kita pilih yang QR code for Air Server Connect. Nah,
Nah, kemudian buka aplikasi yang sudah kita install di ini ya, di Android kita. Ya, sudah kita install di Android kita, Air Server Connect. Kita buka. Nah, kemudian kita pilih yang ini ya, yang apa namanya? Yang scan QR code ini ya, kita arahkan ke PC kita ya. Nah, kita arahkan. Kemudian kita klik yang Start Now. Nah, Start Now. Nah, kemudian dalam beberapa saat itu apa namanya, layar handphone kita akan muncul di PC. Nah, seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, artinya kita sudah berhasil mirroring nih. Kita sudah berhasil mirroring layar handphone kita ke PC. Nah, jadi setelah itu tinggalkan saja dulu sebentar seperti itu. Nah, misalnya kasusnya itu saya lagi meeting. Misalnya saya lagi meeting dengan siswa. Nah, ini anggap saja seperti ini ya. Nah, misalnya saya lagi meeting dengan siswa, ya, lagi meeting. Ini lanjutin saja. Ini anggap saja saya lagi join ya, lagi join. Nah, misalnya saya lagi join seperti ini ya, join seperti ini. Kemudian saya minta siswa-siswa ini, Bapak punya satu pertanyaan buat kalian. Kita buka dulu Mentimeternya. Nah, kemudian kita bagikan ya, sudah kita copy linknya ya, kita copy linknya. Nah, kemudian kita mau bagi ke siswa nih. Kita bagi ke siswa lewat room chat ya, lewat room chat. Nah, oke anak-anak, silakan kalian masuk ke link Mentimeter ini. Bapak mau bertanya tentang satu pertanyaan yang di dalam situ ya, kita kirim saja. Kemudian kita minta anak-anak untuk masuknya. Misalnya ini anggap saya lagi masuk juga, gabung di Google Meet. Saya lagi gabung di Google Meet ini ya, masuk ke dalam. Nah, ini anggap saya lagi gabung dengan saya siswa nih. Kemudian saya minta, oke anak-anak, silakan kalian lihat room chat dan klik link yang Pak John sudah kirimkan. Nah gitu. Nah, ini kan ternyata saya menemukan ada siswa yang tidak tahu bagaimana cara bisa mereka klik link ini gimana nih. Nah, klik link ini gimana. Nah, karena mereka bingung caranya ya, nah Bapak Ibu, ternyata ada anak-anak tuh yang tidak tahu tuh bagaimana cara misalnya mereka, Pak, mana linknya. Nah, mereka ternyata tidak tahu. Nah, jadi kita share screen dulu ya, kita pilih yang entire screen. Tadi kan kita sudah mirroring ya, entire screen. Nah, kemudian di sini kita share screen ya, seperti ini. Nah, nanti akan muncul share screen-nya itu seperti ini ya. Jadi kita bisa perhatikan seperti ini. Nah, kemudian karena kita sudah share entire screen, kita klik saja yang bagian ini, dan ini nanti akan muncul di dalam presentasi kita ya, Ini anak-anak bisa lihat langsung ya, bisa langsung lihat di situ ya, presentasi yang sedang kita munculkan gitu ya, dan layar handphone kita juga bisa dilihat di situ. Nah, jadi kita bisa langsung bagikan. Oke, jadi silakan kalian buka Google Meet seperti ini ya, misalnya saya mau jelasin. Jadi kita buka seperti ini, kemudian kalian buka room chatnya atau pesan yang dikirimkan. Nah, itu Pak John sudah kirim link di situ. Nah, misalnya lagi jelasin ya, soal aja nih. Nah, kemudian linknya sudah ada di situ, tinggal kalian klik linknya. Nah, kalian klik linknya. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, kira-kira apa yang kalian pikirkan itu ya. Nah, kita pilih yang ini dulu. Nah, Bapak Ibu, ini yang nanti akan muncul di layar handphone siswa. Karena tadi kan kita sudah share entire screen ya. Jadi tampilan inilah yang akan muncul di layar handphone siswa gitu. Seperti itu. Nah, misalnya saya kembali dari handphone saya ke meeting. Nah, di dalam meeting ini, nah munculnya seperti ini. Jadi anak-anak bisa lihat hasil dari Mentimeter yang sedang saya tampilkan, dan juga layar handphone saya. Ini karena saya lagi buka Google Meet di handphone, jadi munculnya seperti itu di layar. Nah, tapi kalau saya kembali ke
ke Mentimeter yang tadi sudah saya minta anak-anak buka. Nah ini nanti akan menjadi tampilan ketika anak-anak buka Mentimeter. Jadi mereka bisa lihat langsung, tampilannya seperti apa. Begitu. Nah ini kasus di kelas saya, mungkin karena Mentimeter anak-anak itu tidak tahu cara bukanya. Nah, jadi saya jelasin lanjut lagi. Nah, jadi setelah kalian buka Mentimeternya, ini kan ada pertanyaan, apa yang kamu pikirkan ketika melihat gambar ini? Nah, jadi silakan kalian lihat gambar ini, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian? Nah, silakan kalian masukkan. Misalnya di sini, kalian mau isi bisa mencari informasi. Nah, misalnya ya informasi. Terus kalian mau masukkan, kalian klik submit. Nah, dengan demikian nanti jawaban kalian langsung bisa masuk di dalam ini ya. Jadi kita bisa memunculkan langsung ya, bagaimana caranya kalau misalnya anak-anak tuh bingung, Pak bagaimana caranya lewat handphone ini Pak. Nah itu kita bisa tunjukkan langsung dengan membagikan layar handphone kita ke presentasi yang sedang kita sampaikan gitu. Nah jadi ini sebenarnya cara untuk bisa backup saja sih, daripada kan tidak mungkin kita sedang presentasi kemudian kita minta anak-anak sebentar bapak atau ibu bikin video tutorialnya dulu, itu kan tidak mungkin. Nah jadi dengan aplikasi ini kita bisa mirroring layar handphone kita ke PC, dan nanti di PC ini kita bisa langsung presentasikan kepada siswa. Nah kalau di layar handphone saya nanti munculnya seperti ini nih. Nah jadi anak-anak mungkin nanti mereka lihatnya seperti ini, jadi mereka bisa lihat presentasinya, jawabannya, dan juga mereka bisa lihat juga layar handphone kita yang sedang kita munculkan di situ. Nah jadi ini salah satu kasus yang saya punya dan saya gunakan aplikasi ini ketika saya memiliki struggle seperti itu. Jadi anak-anak itu tidak bisa menggunakan Mentimeter, sehingga saya harus menggunakan cara ini supaya di dalam presentasi online saya itu anak-anak bisa langsung ikuti. Begitu. Nah, jadi mungkin ini cara yang bisa saya sampaikan. Semoga cara ini bisa membantu Bapak Ibu juga ya, mungkin dalam kasus tertentu ya. Dalam kasus tertentu anak-anak itu bisa terbantu ya secara langsung ketika kita melakukan meeting, dan mungkin Bapak Ibu mungkin sedang mau menyampaikan sesuatu atau mau menunjukkan sesuatu, tapi anak-anak tuh bingung, Pak ini gimana cara bukanya gitu lewat handphone. Nah itu jadi lewat cara ini Bapak Ibu bisa menggunakannya untuk bisa menyampaikan secara langsung bagaimana mereka membuka aplikasi atau membuka link yang mereka bingungkan terbuka dari handphone itu seperti apa. Nah jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga cara ini bisa memberkati Bapak Ibu ya, dan bisa bermanfaat dalam pembelajaran online Bapak Ibu sekalian. Jadi terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa dan salam belajar online.